Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan juga Rektor Unzah Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Ustadz Muhammad Inzah MPDI. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dari kelas 3B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tema kewajiban belajar mengajar konteks penafsiran Al-Quran. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari belajar dan juga mengajar, dan harus mencari tahu terlebih dahulu tentang beberapa ayat yang ada kaitannya dengan belajar mengajar. Nah, kira-kira pengertian belajar itu apa ya? Secara etimologis, kata belajar berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam konteks terminologi, belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang melibatkan interaksi individu dengan lingkungan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lain halnya dalam Islam, belajar memiliki makna yang mendalam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya pilihan, tetapi merupakan tanggung jawab setiap muslim untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Selanjutnya adalah pengertian dari mengajar. Secara etimologis, pengertian mengajar berasal dari kata dasar, yaitu ajar, yang berarti memberikan pelajaran atau pengetahuan kepada orang lain. Kata mengajar memiliki akar kata yang sama dengan belajar, yaitu ajar. Ini menunjukkan keterkaitan antara kedua proses tersebut, di mana mengajar adalah kegiatan yang memungkinkan orang lain untuk belajar. Secara harfiah, mengajar juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang pengajar atau guru untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada peserta didik. Secara terminologi, mengajar adalah suatu kegiatan yang kompleks dan interaktif yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, mengajar bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak dan karakter peserta didik. Mengajar dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral bagi seorang pendidik untuk membimbing siswa menuju pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama. Ayat 78 dan 79 dari surat Al-Baqarah terdapat kaitannya antara belajar dan mengajar, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Shadaqallahu maulana al-azim. Ayat 78 menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang buta huruf dan tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, kecuali dongengan bohong belaka. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami dan menyampaikan ajaran agama Islam. Dan pada ayat 79 memperingatkan tentang orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mengklaim bahwa itu berasal dari Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ini menunjukkan bahwa seorang pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi dengan jujur dan akurat. Jadi, kaitan antara belajar mengajar dengan surah Al-Baqarah ayat 78-79 menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Proses belajar tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mereka dapat menjadi individu yang berilmu, jujur, dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang mereka miliki. Kesimpulannya adalah belajar dipandang sebagai bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengajar dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Mengajar dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nuansa ilahiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendidik utama yang mengajarkan manusia melalui wahyu dan fenomena alam.
Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.